Networking Governance mengevaluasi bagaimana penanganan COVID-19 dilakukan di Indonesia melalui kerjasama antara berbagai aktor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasi tantangan yang kompleks selama pandemi. Pendekatan ini mengedepankan desentralisasi, kolaborasi horizontal, dan pencapaian konsensus ketimbang struktur hierarki yang terpusat. Networking governance mencakup interaksi antara berbagai aktor dalam sebuah struktur yang fleksibel untuk mencapai tujuan bersama sambil mempertahankan otonomi masing-masing. Dan ciri-ciri utamanya mencakup komunikasi yang tidak formal, pembangunan kepercayaan, dan kemampuan adaptasi yang cepat terhadap perubahan yang berbeda dari model hierarki yang konvensional. Penerapannya pada COVID-19, pemerintah Indonesia ini menggunakan pendekatan ini dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengendalian COVID-19. Contohnya, koordinasi antara Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah dan relawan untuk kegiatan tracking, testing, dan vaksinasi. Jaringan ini mendukung distribusi sumber daya dan respon yang cepat, meskipun ada tantangan yang dihadapi pada awal terjadinya pandemi. Kolaborasi antar sektor meningkatkan transparansi dan sinergi seperti inisiatif bersama dalam mendistribusikan bantuan serta kampanye edukasi yang mempercepat penanganan di wilayah seperti kabupaten. Fleksibilitas dalam jaringan ini memungkinkan munculnya inovasi solusi lokal sehingga menghasilkan respon yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan pendekatan yang hanya bersifat tunggal. Pandemi ini mendorong peningkatan jaringan governance dengan koordinasi yang lebih baik serta transparansi dalam data yang sangat relevan untuk menghadapi krisis di masa depan seperti penyakit menular. Pendekatan ini menunjukkan bahwa jaringan horizontal bisa efektif dalam menangani masalah yang kompleks asalkan ditopang oleh kepercayaan dan teknologi komunikasi. Pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, serta masyarakat sipil berperan sebagai aktor utama dalam networking governance untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, dengan masing-masing memainkan peran yang saling melengkapi dalam koordinasi yang bersifat horizontal. Setiap aktor memberikan kontribusi di bidang tracking, testing, vaksinasi, dan distribusi bantuan lewat jaringan yang fleksibel. Untuk aktor pemerintahan pusat, Kementerian Kesehatan dan BNPB bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nasional yang mencakup PSBB dan program vaksinasi, serta mengatur anggaran dan logistik daerah. Mereka berfungsi sebagai koordinator utama, menjamin bahwa standar protokol kesehatan diterapkan dengan seragam. Untuk aktor pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota menyesuaikan kebijakan lokal seperti karantina wilayah dan pengawasan fasilitas kesehatan yang memanfaatkan pengetahuan yang ada di konteks daerah untuk respon yang cepat. Tugas mereka juga termasuk melaksanakan tracking serta mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat di tingkat bawah. Untuk aktor swasta, perusahaan-perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, dan farmasi besar menyediakan platform digital untuk proses vaksinasi serta menyumbangkan alat medis dan infrastruktur logistik untuk distribusi obat dan makanan. Mereka juga mendukung inovasi teknologi untuk proses kontak tracking dan kampanye kesadaran publik. Untuk aktor masyarakat sipil, relawan lembaga swadaya masyarakat seperti Muhammadiyah dan NU, serta komunitas lokal mengadakan edukasi, penggalangan dana, dan pengawasan di tingkat desa untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Nah, tugas utama mereka ini adalah membangun kepercayaan dan solidaritas di tingkat akar rumput melalui kerja bersama. Penanganan COVID-19 di Indonesia dengan pendekatan networking governance mengalami kendala utama seperti ego sektoral, kurangnya koordinasi antara tingkat pusat dan daerah, serta masalah dalam memperoleh data secara real-time. Model jaringan yang diusulkan mencakup kerjasama antara berbagai pihak, berfokus pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk menghadapi krisis. Hambatan koordinasinya, ego sektoral di antara instansi pemerintah menjadi penghalang bagi proses koordinasi yang mengakibatkan kebuntuan dalam budaya organisasi serta manajemen yang tidak teratur, terutama di wilayah seperti Surabaya. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah seringkali tidak efektif akibat kurangnya komunikasi, sementara koordinasi horizontal dengan daerah sekitarnya terhambat oleh pergerakan masyarakat.
Hambatan data dan transparansi. Pengelolaan data mengalami keterlambatan dalam pembukaan informasi. Selain itu, masalah dalam keselarasan data dan kurangnya laporan real-time yang semuanya ini berdampak pada pelacakan vaksinasi serta layanan kesehatan. Nah, kebocoran data dan kurangnya pelatihan tentang privasi ini semakin memperburuk kepercayaan publik serta efektivitas aplikasi pelacakan mobile. Model networking yang diterapkan, yaitu model kolaboratif governance, muncul sebagai upaya perkuatan dengan pola koordinasi vertikal antara pusat dan daerah dan horizontal antara daerah dan swasta yang bertujuan untuk memperkuat komunikasi serta kerjasama. Pendekatan ini mengintegrasikan tata kelola digital untuk layanan publik yang memungkinkan adaptasi cepat melalui jaringan yang fleksibel. Pemerintah Kota Surabaya menggunakan jaringan aktor seperti Kader Surabaya Hebat atau KSH untuk menangani stunting dengan cara berkolaborasi antara berbagai sektor yang sejalan dengan paradigma New Public Governance atau NPG. Paradigma ini berfokus pada kerjasama antar aktor publik, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan layanan yang adaptif, serta berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi bersama. Melalui pendekatan ini, prevalensi stunting berhasil diturunkan secara signifikan berkat sinergi yang melibatkan teknologi partisipasi dari masyarakat. New Public Governance ini menggambarkan perkembangan dari New Public Management yang lebih mengutamakan kolaborasi horizontal antara aktor dalam ekosistem demi mencapai tujuan publik. Berbeda dengan struktur hierarkis birokrasi yang konvensional, NPG ini mendorong adanya dialog, partisipasi warga, dan penyesuaian terhadap kompleksitas sosial seperti stunting. Kerangka ini tuh melibatkan 6 faktor perubahan. Yang pertama ada kepemimpinan, yang kedua ada organisasi, yang ketiga ada sumber daya manusia, yang keempat ada proses, yang kelima ada standar manajemen, dan yang terakhir ada kualitas demokrasi, yang dimana peran pemerintah lebih sebagai fasilitator ketimbang sebagai pengendali tunggal. Struktur aktor kader Surabaya Hebat atau KSA ini berperan sebagai bagian vital dalam jaringan pencegahan stunting dengan melibatkan kader lokal yang memantau status gizi anak menggunakan aplikasi seperti Sayang Warga serta bekerja sama dengan posyandu unggulan. Nah, program ini juga mencakup pengawasan tablet tambahan darah untuk remaja putri dan kerjasama dengan sektor swasta serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip NPG yang menekankan keterlibatan banyak pihak. Keberhasilan ini terlihat dari penurunan angka stunting dari 28,9% ke angka yang lebih rendah dalam 2 tahun dengan target zero stunting pada tahun 2023. Analisis keselarasan dengannya NPG. Dalam konteks NPG, struktur KSH ini merepresentasikan sistem pemerintahan jaringan yang menggabungkan pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra eksternal untuk mengembangkan kebijakan seperti Perwali Nomor 79 Tahun 2022. Pendekatan ini berfokus pada peningkatan efektivitas melalui komitmen kolektif dan analisis dampak yang lebih sistematis, bukan sekedar output administratif. Isu seperti koordinasi antar sektor diatasi melalui penggunaan platform digital yang memperkuat legitimasi publik dan keberlanjutan program. Implikasi dan rekomendasi. Keselarasan ini menunjukkan bahwa NPG dapat secara efektif diterapkan dalam menangani isu kompleks seperti stunting di Indonesia, dengan peluang untuk direplikasi di daerah lain melalui peningkatan kapasitas kader. Rekomendasi tersebut mencakup perluasan jaringan untuk inklusi yang lebih baik dan evaluasi yang berkelanjutan dengan pendekatan berbasis data. Program Kader Surabaya Hebat atau KSH ini menerapkan konsep New Public Governance atau NPG dengan mengutamakan kolaborasi antara berbagai aktor masyarakat, pemerintah, dan teknologi untuk menangani masalah stunting secara adaptif dan inklusif. Pendekatan ini menjadikan kader sebagai fasilitator dalam jaringan yang bertugas memantau, mendidik, dan menyampaikan data terkini, mencerminkan prinsip NPG mengenai keterlibatan berbagai pihak dibandingkan dengan kontrol yang bersifat hierarki. Kolaborasi multi-aktor.
KSH ini membangun jaringan organik yang melibatkan masyarakat, posyandu, dan BKK dengan pembagian tugas yang jelas seperti survei ibu hamil dan pemantauan tablet tambah darah yang meningkatkan solidaritas sosial dan ketergantungan antara anggota. Sinergi lintas sektor ini melibatkan pihak swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai stunting yang selaras dengan prinsip NPG yang menekankan pentingnya dialog serta kolaborasi. Pemanfaatan teknologi, yaitu menggunakan aplikasi sayang warga, digunakan oleh KSH untuk mendata status gizi anak, balita, dan lansia secara digital yang memfasilitasi umpan balik cepat dan analisis data guna mendukung kebijakan adaptif seperti Perwali Nomor 79 Tahun 2022. Ini mencerminkan perubahan yang ditunjukkan NPG pada proses dan organisasi, di mana pemerintah berfungsi sebagai pengarah dalam inovasi berbasis komunikasi. Penguatan kapasitas dan dampak, pelatihan yang rutin oleh universitas dan pemerintah memperkuat kemampuan kader dalam menangani stunting mulai dari masa kehamilan hingga anak usia dini yang berujung pada penurunan prevalensi yang signifikan. Penerapan ini menegaskan legitimasi publik melalui partisipasi masyarakat dan mengatasi tantangan koordinasi dengan keterbukaan informasi yang nyata. Program Kader Surabaya Hebat atau KSH menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam pelaksanaannya, khususnya terkait dengan kapasitas tenaga kerja, koordinasi, serta dukungan administrasi. Meskipun secara keseluruhan berhasil mengurangi angka stunting, tantangan ini muncul di tingkat kelurahan dan kader di lapangan yang berdampak pada efektivitas kerja sama antara berbagai pihak. Tantangan lain yaitu ada kapasitas kader terbatas, di mana kader KSH ini seringkali kurang memiliki pengetahuan dasar mengenai pengukuran antropometri dan pengisian kartu menuju sehat atau KMS, sehingga memerlukan pelatihan yang intens dan berkelanjutan untuk deteksi dini stunting. Tingkat pengetahuan dan praktik yang rendah sebelum pelatihan menunjukkan pentingnya pengawasan berkala agar kader dapat melaksanakan tugas monitoring gizi dengan tepat. Keterbatasan sumber daya, keterbatasan anggaran dan proses pencairan yang bertahap ini mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran honorarium kader serta distribusi bantuan seperti susu dan vitamin, sehingga mengganggu pelaksanaan program di lapangan. Kurangnya tambahan sumber daya manusia juga membuat kader terpaksa menjalani beberapa peran sekaligus. Jadi membuat kader ini mengurangi fokus mereka pada upaya pencegahan stunting. Koordinasi dan pedoman administratif, ketidakadaan standar operasional prosedur atau SOP, atau pedoman kerja yang jelas untuk tim percepatan penurunan stunting atau TPPS yang menyebabkan tumpang tindih fungsi dan kurangnya partisipasi aktif. Komunikasi antara internal dan eksternal yang belum berjalan dengan baik, serta ketergantungan pada instruksi dari pusat tanpa adanya penyesuaian lokal menjadi penghambat utama dalam membangun sinergi antar sektor. Paradigma New Public Governance atau NPG ini muncul sebagai solusi unggul karena mengatasi keterbatasan paradigma sebelumnya seperti Old Public Administration atau OPA, New Public Management atau NPM, dan New Public Service atau NPS dengan pendekatan kolaboratif yang lebih adaptif terhadap tantangan kompleks masyarakat modern. NPG ini menekankan jaringan multi-aktor, partisipasi warga, dan inovasi berbasis nilai bersama yang membuatnya lebih efektif dalam konteks globalisasi, digitalisasi, dan krisis lintas batas. Kelemahan paradigma sebelumnya, Old Public Administration atau OPA, bergantung pada birokrasi yang hierarkis dan aturan yang ketat yang seringkali lambat, kaku, dan tidak responsif terhadap kebutuhan dinamis masyarakat, sehingga gagal mengatasi kompleksitas masalah publik seperti pandemi atau perubahan iklim. Di Public Management atau NPM
memperkenalkan efisiensi pasar, kompetisi, dan orientasi hasil, tetapi cenderung mengabaikan nilai-nilai demokratis yang menyebabkan fragmentasi layanan dan prioritas profit daripada kepentingan publik. Sementara New Public atau NPS ini berfokus pada pelayanan humanis dan orientasi warga. Ia masih terbatas pada peran pemerintah sebagai fasilitator utama tanpa cukup mengeksplorasi jaringan lintas sektor. Keunggulan utama dari NPG ini mempromosikan tata kelola polisentris yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan warga secara langsung, sehingga menciptakan kolaborasi untuk solusi inovatif yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Paradigma ini menekankan transparansi melalui open governance seperti platform digital untuk data terbuka, partisipasi warga via platform online, dan inovasi berbasis kepercayaan yang meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas. Berbeda dengan NPM yang berorientasi efisiensi internal, NPG ini memanfaatkan jaringan manajerial untuk membagi resiko dan sumber daya sehingga menghasilkan layanan publik yang lebih adaptif. Contoh penerapannya di Indonesia ada Sipraja atau Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo yang merupakan aplikasi digital satu pintu yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 untuk mengintegrasikan layanan publik dari tingkat desa atau kelurahan hingga dinas teknis yang mencakup 24 jenis layanan perizinan dan non-perizinan yang dapat diakses 24 jam via aplikasi mobile atau melalui website. Aplikasi ini menerapkan New Public Governance atau NPG melalui kolaborasi antar stakeholder, co-creation dengan masukan masyarakat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses birokrasi. Sipraja ini menyediakan 3 tipe layanan, yaitu ada desa atau kelurahan, ada kecamatan, dan yang terakhir ada dinas daerah, dengan proses pendaftaran online yang mengurangi kunjungan fisik ke kantor. Pengguna dapat mengajukan permohonan, melacak status secara real-time, dan memberikan feedback untuk perbaikan sistem, sehingga mendukung partisipasi warga sebagai mitra governance. Fasilitas pendukung seperti pelayanan mandiri di balai desa memastikan inklusivitas bagi yang kurang melek digital. Nah, penerapan NPG, prinsip NPG ini tercermin dalam integrasi multilevel pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui teknologi co-production layanan, seperti sinergi dengan Kementerian Agama untuk administrasi kependudukan, lalu sosialisasi via WhatsApp group, dan langsung memperkuat komunikasi antar dua arah, sementara standar operasional prosedur atau SOP jelas sehingga memastikan disposisi staf responsif terhadap kebutuhan warga. Hasilnya, efisiensi ini naik, beban administratif turun, dan kepercayaan publik meningkat, meski tantangan literasi digital tetap ada. Sipraja ini meningkatkan aksesibilitas layanan di 18 kecamatan dan 353 desa atau kelurahan yang menjadikannya model e-governance partisipasif yang selaras dengan transformasi digital nasional. Namun, keterbatasan infrastruktur seperti kurangnya komputer mandiri di beberapa desa dan kesenjangan digital menghambat penuh inklusivitas.